Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Video kali ini gue lagi pengen nih ganti oli. Sebenarnya video ganti oli udah pernah gue tayangin sebelumnya. Teman-teman bisa ketik di keyword di kanan kiri kali ya. Pokoknya ada keyword tuh, ada bundaran kayak loop itu kaca membesar. Teman bisa ketik situ ganti oli. Nah, kenapa gue posting lagi? Ini mungkin buat teman-teman yang malas scroll atau teman-teman yang ada informasi yang belum gue lengkapin gitu, atau mungkin ada yang pasti bertanya gitu, Bang Eman, kalau ganti oli mesin Vespa, olinya apa? Vespa itu makanya banyak peminatnya, ya kan? Karena perawatannya mudah, isinya gigi-gigi doang dia, ya kan? Nah, gue kalau lagi bokeh ya, gue pakainya ini nih, Gigi Eye. Udah the best deh ini deh menurut gue ya. Pokoknya paham banget sama isi kantong. Cuman kalau lagi isi dompet agak lumayan, ya kan, pakai dah oli-oli yang lain tuh, ya kan, yang ikut-ikut kekinian, ya kan, oli dengan performa yang lebih cihuy. Perbedaannya apa bang pakai oli ini sama oli yang lebih bagus lagi? Lebih halus aja suaranya, ya otomatis namanya harga dan merek nggak bohong ya. Kalau Gigi Eye ini kisarannya, tunggu sebentar ada iklan. Nah, oli Gigi Eye ini murmer banget cuy, ya kan. Gue pakainya oli ini nih, mengingat kondisi ya keuangan gue gitu ya. Gue bukannya Vespa yang hedon, jadi gue pakainya ini aja udah cukup. Ini di gue nih, di ras 3 rasi gue jual ini masih 13, di bawah 15. Murah kan? Pokoknya bersahabat banget, cinta damai, ya kan. Cuman kalau pakai oli ini, ya kan, teman-teman harus rutin gantinya. Biasanya gue kalau pakai oli ini sebulan sekali gue ganti oli gitu. Itu kalau pemakaiannya daily ya. Kalau pemakaiannya daily gue sebulan sekali ganti. Atau kalau jaraknya jauh terus touring gitu, habis touring biasanya gue ganti. Orang murah ini kan. Tapi kalau pakai yang bagusan gitu biasanya gue suka 2 bulan. Nah teman-teman tinggal pilih aja. Kalau gue sih pakai ini karena udah ada encrotannya nih. Makanya ini disebutnya oli kecrot nih, karena ada giniannya nih tuh. Ntar tinggal digunting aja. Nah guntingnya nih gua belum siapin lagi, terus gua ambil gunting dulu. Jadi ini kita suka bilangnya oli kecrot karena tinggal dikecrot aja gitu. Cuman di Vespa nih ada kecrotannya. Oke, kita langsung coba aja, langsung pasangin. Sambil gua ada tips-tips sedikit, teman-teman, makanya terus pantengin aja. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ini ada tips-tips lain. Oke, kita lap dulu tuh, lihat kotor aja tuh. Jadi teman-teman kalau ganti oli sendiri di rumah, teman-teman ya mesti siap berantakan, siap cemong, biar kagak diomelin bini atau emak lo kasih lambar dah nih, kasih semek gitu ya, kasih lambar nih ke koran. Kalau koran udah susah, ya kan, kasih plastik, apapun itu lah, whatever, atau lo dibawa ke bon. Jadi kucuran olinya bisa, nah nih tuh, ya, tuh dialasin karena ntar olinya bakalan ngucur. Nah terus kunci yang lo siapin, lo cukup kunci 11. Kalau Vespa lo masih orisinilan, nih kuncinya kunci 11 nih tuh kunci 11, ya, kuncinya kunci 11. Olinya udah ada, ya kan, tinggal alasan buat olinya deh. Alas olinya ini gue belum siapin, gue cari dulu ya bentar. Buat wadahnya gue udah siapin, wadah oli bekasnya sama gunting. Jadi peralatan sederhana aja. Sekali lagi, kalau teman-teman mau enak mending ke bengkel aja. Kalau mau di rumah, gue mau sendiri aja lah bang lah. Kalian belajar sekalian
penghematan gitu, nggak apa-apa sendiri. Tapi kalau tangan lo nggak mau cemong, ya udah, ini tinggal dicocokin aja. Nah, nih Vespanya udah dibuka tepongnya, ya kan? Lo tinggal pakai kunci 11, ini disiapin, taruh di bawah, kan? Ini kita buka dari bawah sini nih, kunci 11. Nah ini kita buka dulu, nggak apa-apa nih, bisa di sini nih dibuka biar ngocornya kenceng. Tapi kita buka bawah dulu, takutnya kalau dibuka dari atas ngoncor dari atas malah beleleran. Kita buka dari bawah. Kalau bang susah bang, ya lo ngolong aja. Kalau lo ngeraba-ngeraba udah dapet, nggak usah ngolong. Kayak gue udah dapet nih, karena udah biasa, udah tahu tempatnya. Nah ini kita buka pelan-pelan. Tuh, olinya udah hitam. Tuh, udah beleketek. Emang udah wayahnya ganti. Nah, untuk biar tambah ngocornya tambah deres, ininya dibuka. Nah, ini kita buka. Nah, tuh ngocor. Kita diemin aja sampai tetesannya habis. Bang, gue nggak punya kompresor, ya kan? Kalau gue kan ini kan emang ada nih kompresor nih, ya nggak? Bang, gue nggak punya kompresor. Nah, gue juga baru dapat bukan apa namanya, ilmu kali ya, ilmu ya. Gue juga baru dapat info bahwasanya lebih baik dibiarin aja netes nih dikit atau masih ada sisaannya nggak apa-apa gitu, ketimbang disemprot pakai kompresor, karena kompresor itu mengandung air gitu. Gue dapat informasi tuh begitu, dengar-dengar dari mekanik juga begitu. Jadi nggak usah dikompresorin, biar aja turun dep. Makanya gue kadang-kadang kalau gue servis di rumah, kadang-kadang malam gitu gue buka biar netes sampai habis, pagi-pagi baru gue ganti olinya gitu. Gue dapat informasi begitu. Tapi emang iya, mungkin di bengkel-bengkel kan pengen kompresor kan biar cepet kan, biar angin biar turun aja udah semua gitu kan. Nah, kenapa nggak boleh pakai kompresor? Karena kompresor ini ada airnya. Makanya kalau bengkel-bengkel cat tuh suka ada trapnya tuh, ada kayak kaca tuh, itu buat ngetrap air biar masuk ke situ, biar nggak keluar lewat penyemprotan gitu. Gue pernah ngeliat begitu sih kalau orang ngecat pakai kompresor kan, itu gitu. Mungkin itu yang dikhawatirkan gitu. Tapi dari yang dulu gue lihat mah orang pada pakai kompresor gitu. Jadi buat lo yang bang gue nggak punya kompresor, ya udah slow aja gitu, jangan jadi kendala hal-hal kayak gitu. Malah dulu gue sempet nyaranin tuh pakai buat bersihin karbu pakai sedotan gitu buat darurat. Nah ini kan masih netes nih, kan? Udah nih kalau udah kayak gini nggak apa-apa lah. Nah ini tinggal dilap pakai kain lap. Sekalian sambil nunggu lo lap-lapin yang lain. Nah gue mau kasih tahu nih sekalian nih, perbautan ya. Gue perbautan gue mau kasih tahu nih. Untuk baut oli ini teman-teman, untuk Vespa yang masih originalan bawaannya atau belum diganti, teman-teman bisa ngecek di kepala bautnya itu ada marking atau ada tulisan olio nih ya, ada tulisannya olio nih. Ini yang atas, ini yang bawah nih. Ini yang bawah ada markingnya juga olio. Ini masih originalannya, masih bawaannya ada tulisannya olio. Itu bahasa Itali kali ya, olio gitu. Nah, ngomongin soal baut, ada beberapa yang orang-orang suka main menyamaratakan aja teman-teman. Bukan menyamaratakan, apa kata-kata yang pas ya,
Vespa bautnya harus Lobo orinya. Nggak semua teman-teman, nggak semua baut Vespa itu Lobo. Untuk Vespa Acma itu kayak Acma itu Prancis ya. Untuk Acma itu kayak VBA France gitu ya. VBA France itu setahu gue bautnya malah D gitu. Jadi nggak mesti kalau Vespa itu bautnya harus Lobo gitu. Ada juga malah yang nggak ada markingnya. Ada juga yang 3F gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus bautnya nggak harus Lobo gitu ya. Ini Olio maksudnya. Baut Lobo itu biasanya ada di sini nih, ada di sini nih. Coba kita lihat sambil nungguin ini nyerecetnya habis ya, olinya netes habis nih kita gini. Nih coba kita lihat sini deh, kesorot kagak nih kira-kira ya. Ini ada bautnya, mereknya apa nih? Ini baut standar ini nih, kelihatan nggak tuh? Coba kameramen nih. Kelihatan nggak? Di zoom aja kameramen. Tulisannya apa sih? Nah itu bautnya tuh. Ini kebetulan gua ada Vespa super gua orisinal lah gitu ya. Jadi bautnya itu tuh tadi tuh yang sorot gitu. Nah ini sambil nunggu kita lap-lapin. Jadi dengan teman-teman ganti oli sendiri nih, teman-teman bisa lebih akrab sama Vespanya. Jadi sambil dilap gitu kan, sambil dilihat-lihat plus minusnya lagi apa gitu. Jadi sambil menyayangi sambil menyayanginya gitu. Nah gue juga pengen sekalian ngejawab nih, ngelurusin kali ya, bukan ngelurusin maksudnya. Ada yang bertanya gini, Bang Eman, emang kalau Vespa nggak pakai rem depan nggak apa-apa ya? Soalnya saya baru main Vespa, katanya kalau Vespa mah nggak pakai rem depan nggak apa-apa. Menurut gue ya, kenapa ini gue bilang menurut gue, karena kan takutnya orang punya pendapat yang lain ya. Tapi menurut gue ini salah teman-teman. Pabrikan ya kan udah membikin itu rem kiri buat kupling, kanan buat rem depan. Itu tuh ada fungsinya dibikin rem depan itu ya buat ngerem gitu. Jadi emang kudu ada gitu. Jadi jangan jadi Vespa mah nggak pakai rem depan nggak apa-apa gitu. Memang pada umumnya teman-teman di pervespaan itu lebih mengandalkan rem belakang. Tapi kalau gue sih ya, sekali lagi ini menurut gue, karena gue nggak mau jadi sebuah perbedaan pendapat gitu. Gue juga sekarang juga kadang suka rem depan nggak terlalu penting gitu, nggak terlalu ini gitu. Cuman sekarang sih karena kita mencanangkan safety riding ya, dimana rem depan itu juga penting teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru main Vespa, rem depannya diusahakan berfungsi. Kenapa? Karena bila mana ini kita ngeremnya Senin nyampainya Kemis, itu rem depan bisa nolong. Paling nggak nunggu Kemis, paling nggak Selasa Rabu lo udah ngerem, ya nggak? Gitu. Jadi itu yang salah-salah di dunia pervespaan. Walaupun itu udah dari lama dilakukan, nggak usah diikutin gitu ya. Oke, kayaknya udah nih ya kan, udah cukup ini, udah cukup. Netesnya udah nggak ada, kita masukin lagi bautnya nih, kita lap dulu biar sisa-sisanya. Nah ini juga perlu nih teman-teman nih, gombal atau kain lap. Kain lapnya yang bahan kaos biar nyerep. Nah ini kita cari kilik-kilik nih. Tuh masukin. Kalau udah masuk, kencengin lagi. Pakai tangan aja dulu. Jadi kalau pakai tangan, kenapa pakai tangan dulu? Biar dapet dratnya gitu. Udah dapet dratnya baru kencengin. Bang, lu perlu ganti oli perlu berdua apa sendiri apa gimana Bang? Sendiri bisa. Tapi kalau lu ada teman, bagus. Buat ntar nih pas masang nih di ini ya. Kalau kira-kira nih udah padet. Dah. Udah. Nah, ini kan udah gini nih. Biasanya kan
kalau ada teman bisa suruh merengin ya gak, suruh miringin tuh Vespanya. Nah karena lo sendiri, lo gak usah pakai temennya lagi kerja juga mungkin sibuk, lo ganjel aja pakai balok atau pakai hebel, pakai bata kayak gini nih. Lo miringin, bismillahirrahmanirrahim, set, masih gini, tuh, deh ya. Nah baru dah nih sontorin olinya. Ini lo gunting dulu. Tuh, ini udah coblos tadi. Udah. Sesimpel itu. Bismillahirrahmanirrahim, tinggal dikecrot deh. Ini kurang kenceng. Emang ini yang model-model baru. Tuh ya, tekan gini harusnya tuh. Ini kok beleleran jadinya tuh. Ini. Oh ya, lu tinggal kecrot aja tuh. Sampai habis. Ini sayanya 40. Berapa ini bang? Berapa mili? 400. Tahu gua sih 400 ya. Tuh, kenapa dinamain oli kecrot? Karena bunyi crot gitu. Nah, tuh udah habis banget. Nah, disiapin tuh tadi bautnya. Suka begini nih kalau ini bautnya suka kececer. Dah. Baut lagi deh. Ini sebelasnya siapin. Nih. Kira-kira teman-teman udah ini biar nggak selek tuh. Sip. Dah, ini yang leleran dilap. Nah, ini kan masih ada bekas-bekas oli gini kan. Teman-teman bisa dilap nih. Vespanya mumpung lagi di atas. Ini kita pinggirin dulu olinya. Sekalian. Oke, teman-teman, jadi deh sesimpel itu, semudah itu untuk ganti oli sendiri. Jadi teman-teman boleh coba. Kalau teman-teman pakai alas, pakai gombal, teman-teman bisa lipat lagi buat besok next ganti lagi. Tuh, kalau masih cakep bisa dilipat, atau kalau seandainya pakai koran, ya korannya tinggal dibuang. Ini karena koran jadi alas, ya kan, rapi. Udah beres. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tayangan singkat ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman, khususnya yang baru bermain atau kecemplung ke Vespa. Vespa itu mudah, Vespa itu enjoy, Vespa itu enak, Vespa itu sebenarnya murah. Yang bikin mahal ya kita-kita ini yang bikin mahal. Tapi udah gitu aja. Udah selesai kan ya. Header gue. Kita ntar sambung aja buat di konten berikutnya. Biar ada konten berikutnya biar kita sama-sama sering terus ketemu nih kayak gini nih, tatap muka walaupun lewat online. Gue Eman Vigano dari Rasti Garasi. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe buruan deh di subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa. Dijegugin aja. Ciao.